Untuk menyambut keluarga yang baru kembali dari merantau dalam waktu lama, tradisi ini dianggap sebagai ungkapan syukur dan cara mengusir roh jahat yang mungkin ikut bersama perantau. Prosesi diawali dengan mandi kembang di atas piring adat, diikuti perantau mengitari 9 piring sebagai simbol 9 marga suku Doreri. Akhirnya perantau menginjak replika buaya sebagai lambang tantangan hidup. Tradisi ini biasanya ditutup dengan makan bersama, namun seiring waktu prosesi disederhanakan menjadi penyiraman air sebelum memasuki rumah tanpa ritual lengkap. Demikian kabar anak Pro 4, sekaligus saya Anti pamit, sementara ada rekan saya Febri yang akan temani dari pukul 11 hingga 18 sore nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Idami Makara, Idami Makarama.
Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya. Punya KTP gak? Punya? Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next bintang radio Indonesia. Bintang radio Republik Indonesia. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini di akhir pekan atau di hari Minggu tanggal 22 September 2024. Tentunya di jam 11 ini hingga pukul 12 nanti kita berada di program acara UMKM atau obrolan UMKM. Nah, seperti biasanya kami menghadirkan narasumber yang berbeda di ruang dengar Anda maupun di tonton di layar Anda, sahabat budaya. Kami live di 92,5 FM dan juga streaming kami di YouTube, Facebook, dan juga di era digital, sahabat budaya. Nah, kali ini kita akan mengetahui produk-produk ini bumbu-bumbu rasa otentik, dan tentunya kami menghadirkan, langsung kita kenal dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Rana Sukmataris. Ya. Enaknya dipanggil Rana aja. Ibu Rana. Ya. Kak atau Ibu nih enaknya nih? Enaknya yang mana aja? Yang mana aja. Kayak masih kakak ini, masih muda ini, Bu. 50 lebih. 50 lebih, tapi ya masih awet muda lah, Bu. Alhamdulillah. Mungkin obatnya sering senyum. Ya. Baik, ini ada dengan usaha Jengrana. Ya, Siap. Jengrana. Ini nama usahanya ya? Ya. Atau produk, brandnya? usaha apa namanya? Perusahaan juga namanya PT Jengrana Berjaya. Oh, Jengrana PT Berjaya. Oh, PT Jengrana Berjaya. Oh, Berjaya. Oh, ada berjaya di belakang ya. Ucapan kan doa. Oh iya, betul. Baik. Nah, Bu Karana, Ya. ini kan produk bumbu ya? Bumbu khas. Bumbu. Ya, otentik. Bumbu apa saja ini yang diproduksi ini? Kalau untuk otentik kearifan lokal itu mulai dari coto Makassar, konro, palu basah, sop saudara. Banyak. Terus kita juga ada paleko. Iya. Ya, itu untuk kearifan lokal Sulawesi. Kalau untuk yang Nusantara itu ada opor, soto, kari, rendang. Ya kayak gitu. Oh, banyak variannya juga ya. Ada lebih 10 ya. 10 varian untuk bumbu. Oh, siap. Iya. Nah, sebelum kita masuk lebih detail terkait dengan produknya, nah mungkin masyarakat pendengar penasaran. Ya. Ini awal mula sejarahnya. Nanti kita akan kulitilah apa keunggulan produknya Jengrana ini. Dan tentunya pendengar kita penasaran awal sejarah terbentuknya Jengrana ini bagaimana? Coba ceritakan, Karana. Jadi sebenarnya setelah resign dari tempat kerja, itu lebih banyak bengong kan di rumah. Iya, banyak bengong, pasti, banyak ya, urus anak. Nah dari situ paling ketemuannya sama teman-teman di arisan kayak gitu. Nah kan, nah waktu itu kan saya sering karena hobi sebenarnya
otodidak sih, cuman hobi karena hobi masak. Oh. Akhirnya saya sering bawa makanan apa gitu sama teman-teman. Teman-teman, enak ini anunya gini-gini. Kenapa enggak dibikin bumbu saja apa segala macam. Nah, sudah berawal dari situ. Kemarin ada 2 varian. Awalnya sih sebenarnya 2013. Jadi coba bikin bumbu waktu itu masih bumbu kari sama topak lada untuk khusus khas autentik dulu kan, lokal. Nah, alhamdulillah dari situ penerimaan teman-teman kayaknya sangat itu disupport banget. Nah ini gini, gimana kalau kita bikin saja, kita kemas apa segala macam juga. Ya sudah berawal dari situ, akhirnya berkembang 2017 bisa sampai 10 varian. Dan alhamdulillah itu sudah masuk di retail modern di Makassar. Berarti dulu itu belum, maksudnya waktu permulaan bikinnya itu belum berbentuk sebuah usaha ya? Iya, dulu masih itu sampai 2017 baru mulai mulai berpikir mendirikan kemudian juga sudah harus ada dari pemerintah juga sudah harus bikin NIB, surat surat izin usaha apa segala macam, itu nanti setelah 2019. Tapi yang sebelumnya ya masih gitu. Masih di packing di kemasan-kemasan yang sangat sederhana. Kayak gitu, simpan di freezer, kalau ada yang mau baru kayak gitu sih. Nah, ini waktu dulu bikinnya ini bagaimana respon keluarga? Ini kan tadi respon teman-teman oke lah. Nah, khususnya kan suami, bagaimana keluarga yang lainnya? Alhamdulillah sejauh ini support karena kan bisnisnya juga di rumah, nggak kemana-mana, jadi memang pure di rumah. Terus kemudian juga setelah mulai itu saya juga sudah butuh bantuan dari tetangga untuk kalau tiba-tiba ada orderan yang banyak. Akhirnya saya sudah butuh tetangga untuk bisa bantu apa segala macam. Jadi alhamdulillah sejauh ini support dari keluarga termasuk lingkungan itu sangat membantu banget ya, sangat mendukung. Seperti itu sih. Nah, sejauh ini untuk produk-produknya ini yang best seller sekali, yang banyak diminati dari 10 varian ini yang mana saja? Itu tergantung momen sih. Kadang kalau misalnya lagi Idul Adha itu yang paling ngomel coto, konro, pasti itu coto, konro, palu basah. Atau pas lagi ada kegiatan pameran di luar kota. Nah, itu pasti yang best seller itu pasti ya bumbu kearifan lokal. Tapi kalau kayak lebaran itu seperti kayak kari kayak seperti itu opor berarti bermomen-momen ya. Dan memang penjualan juga ada momen. Jadi dalam 1 tahun itu untuk bumbu sendiri, karena kami sudah riset, untuk bumbu sendiri itu memang dia ada timingnya. Jadi nanti dia ngebum pada saat misalnya Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru, ada memang ada momen. Jadi kalau pas lagi anak sekolah, musim anak sekolah, pembayaran sekolah dia penjualan juga pasti ada kurun. Jadi otomatis orderan dari retail modern juga tuh pasti ada penurunan. Kayak gitu sih. Biasanya. Nah, sejak awal dulu usaha ini, dari kemasan-kemasannya itu memang sudah berbentuk begini atau sudah mulai berubah? Iya, semuanya pasti by proses. Dari awal kemarin dari masih dikemas 250 gram itu dibungkus kayak plastik plastik gula. Oh gitu. Kayak hampir sama di pasar-pasaran gitu ya. Ya. Terus kemudian berkembang dikit jadi kemasannya Mika yang ada dijual di di penjual-penjual plastik itu yang kemasan Mika. Dan akhirnya berkembang itu kalau saya kirim ke luar kota itu tidak safety sekali, tidak safety banget, jadi biasa tumpah biapa segala macam. Nah, akhirnya ya mungkin karena sudah sering lihat, sering ikut pameran, sering ikut pelatihan dari pemerintah juga. Alhamdulillah belajar akhirnya dapat ilmu. Dapat ilmu segala macam, lihat-lihat dari teman-teman UKM di Jawa itu memang mereka sudah alhamdulillah sudah modern sekali produk kemasannya mereka. Nah, berdasar dari itu akhirnya sekarang seperti ini. Nah, dulu waktu sudah terbentuk usahanya itu, apakah memang membutuhkan modal besar atau bagaimana? Ini kan kalau kita lihat, ini paling kok coto kan banyak bumbu-bumbu ini, bahan-bahan, apakah harga bahan kan naik turun ini fluktuatif. Dulu waktu pertama kali membuat usaha ini membutuhkan modal besarkah atau bagaimana ini? Awalnya itu dulu sebenarnya waktu masih coba-coba sih belum banyak sih, karena ada by order kan. Kalau ada yang mau, kalaupun misalnya kalaupun misalnya saya ada waktu sedikit dari ngurusan anak-anak, mungkin saya kemas terus saya fresherin itu.
Tapi aku waktu itu dulu modal nggak sih, nggak 1-2 juta juga sudah dapat dulu kan kemarin 2013 waktu itu 2014. Tapi kalau untuk sekarang ini per 3 bulan untuk biaya produksi saya bisa sampai 90 sampai 100 juta untuk 3 bulan. Luar biasa. 3 bulan produksi. Iya. Berarti rata-rata untuk penjualannya itu per bulannya ditaksir dia 35 berapa? untuk bruto. Bruto 35, tergantung momen. Tergantung momen lagi ya. Bisa sampai 40 juta, tapi itu bruto, masih bruto sih ya. Yang paling di bawah itu dia paling 30-an. 30-an. Iya. Tapi ini sudah memperkerjakan karyawan? Iya, kalau untuk tetap 2 orang, untuk tidak tetap itu 4 sampai 6 orang. Jadi tergantung momen lagi. Kalau tiba-tiba kayak kemarin ada orderan dari Ibu Wali itu minta untuk acara apa namanya F8 kemarin. Oh iya. Sempat. Iya, itu minta 100.000 pot. Itu berarti dan kadang juga bikin kaget-kaget kan. Pesannya juga maksudnya kalau kita kan ini industri rumah tangga kecil, kapasitas produksinya terbatas. Kan terbatas. Nah tiba-tiba, Bu, karena mau ke order ini tapi sekian mau ke 1.000 tapi saya mau ambil lusa. Waduh. Bagaimana itu mengakali hal itu? Nah itu kita datangkan orang, maksudnya kita panggil orang tenaga bantu yang tetangga di sekitar yang untuk bisa bantuin kayak gitu sih. Alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah. Tapi ini kalau kita 10 varian ini bisa dijelaskan apa keunggulan-keunggulan? Kayak ini kan kalau mau dilihat ini kan produk-produk ini kan sejenis ini kan banyak. Iya, betul. Banyak. Pasti setiap produk itu berbeda-beda lah, ada ciri khasnya. Mungkin bisa jelaskan dari 10 varian ini apa perbedaannya, kelebihannya? Alhamdulillah kalau untuk bumbu instan Jenggrana sampai saat ini kami belum menggunakan MSG. Jadi kami sama sekali tidak ada MSG. Jadi betul-betul pure masih bumbu dasar yang tidak menggunakan perasa, pewarna segala macam, itu yang pertama. Jadi untuk dari segi kesehatan alhamdulillah itu kita bisa menjamin. Kemudian yang kedua itu kami ngolahnya memang dari ambil bahan baku memang langsung dari petani. Jadi kita pakai bahan-bahan baku yang pilihan. Otomatis kita nggak membuat sekarang kan kayak lombok besar itu biasa ada ulatnya. Kalau dari industri kan biasa seperti itu, semua langsung segala macam tanpa dipilah-pilih. Kalau kita memang kita menyortir dan memang bahan baku memang kita langsung dari petani. Jadi kita jamin untuk kesegaran dan yang pasti autentik rasa khas Makassar itu nggak hilang. Termasuk kandungan zat kimia? Alhamdulillah kita belum ada. Jadi yang paling penting sih sebenarnya di MSG-nya itu. MSG-nya? Iya, kita belum ada MSG. Jadi kadang kan ada memang customer yang ini ada mie, ininya ada mininya, belum Bu, ini belum. Tidak ada garamnya, tidak ada gulanya, kita tidak kasih itu. Tapi memang itu asli rasa dari bahan dasarnya langsung. Iya kan mereka olah lagi. Nanti setelah mereka olah lagi baru terserah mereka mau tambahin garam, mau tambahin gula, mau tambahin MSG, mau tambahin. Terserah dia. Iya, terserah sama nanti pada saat mereka mengolahnya. Berarti pikirannya ini orang-orang beda-beda kan setiap orang tingkat perasaannya. Kan setiap orang kan tidak sama. Ada yang tidak mau pakai vetsin, ada yang tidak mau pakai garamnya sedikit. Jadi kita pokoknya semuanya betul-betul pure masih bumbu dasar yang tanpa MSG. Selain itu apa lagi kelebihannya Bu Rada? Ya itu dari segi kemasan juga kami kemasannya. Kemasan kami higienis. Alhamdulillah ini prosesnya ini agak ribet sih karena kita harus kemasannya pada saat datang dari pabrik kan kita harus cuci dulu. Setelah kita cuci, kita cuci bersih pakai kita cuci pakai sabun cuci, terus kemudian kita rendam air panas. Kita panaskan. Kita panaskan untuk menghindari, kita sterilisasi, kemudian kita lap, terus kemudian barulah kita memasukkan bumbunya. Luar biasa. Seperti itu. Sehigienis begitunya. Harus keamanan safety-nya. Harus higienis karena kalau dia tidak higienis baru beberapa hari pasti dia akan rusak. Kalau di dalamnya terdapat mikroba atau apa di dalam kemasan ini tidak higienis pasti akan rusak.
Sampai segitunya ya memperhatikannya. Iya, karena memang kita dituntut untuk memperhatikan tidak cuma dari segi rasa, juga pasti dari kualitas dan kesehatannya, seperti itu. Ini memang menjadi sebuah SOP untuk sebuah produksi atau memang dari pengalaman kan? Kalau kita melihat kan pengalaman Ibu pernah di bidang farmasi nih. Bagaimana ini? Sebenarnya memang lebih ke SOP sih, karena pada setiap kali bertemu dengan pasti yang ditanyakan prosesnya gimana Bu, segala macam. Jadi itu menjadi suatu kewajiban, kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu kewajiban yang menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi tetap kita harus memperhatikan hal yang sedetail itu pun tetap harus kita perhatikan. Seperti itu. Nah, dari 10 varian ini mungkin bisa dijelaskan. Orang kan bertanya-tanya berapa sih harganya ini Bu? Muda. Mungkin bisa dijelaskan ya. Ya. Jadi untuk harga, saya matok harganya itu semua varian itu 40.000. Kenapa saya matok harga semua sama, walaupun dari HPP-nya itu berbeda setiap produk, setiap varian itu berbeda HPP-nya, tapi saya tetap kasih satu harga. Itu sebenarnya ya istilahnya subsidi silang sih. Oh gitu. Jadi yang mahal sistemnya. Ya, jadi yang murah bisa ambil sedikit keuntungannya sama yang mahal. Tapi biar saya juga enggak repot. Enggak lupa ini harganya berapa, ini harganya berapa. Jadi pas masukin ke retail juga sudah satu harga, jadi ya seperti itu sih. Tapi dari satu rata harga ini bisa menutupi harga yang murah modal dasar. Harga mahal. Jadi kemarin kan kadang juga bumbu itu kadang ya harganya fluktuasi kan. Kadang tiba-tiba naik kayak cabai tiba-tiba jadi 100.000, jahe bisa sampai 50.000 per kilo segala macam. Ya sudah, karena kan kita sudah belajar kan tentang HPP, manajemen manajemen keuangan. HPP produk kita sudah tahu seperti apa, jadi ya alhamdulillah so far everything is okay, aman. Berarti bermain subsidi silang gitulah. Subsidi silangnya yang bikin kita bermain di situ. Ya, bermain di situ seperti itu. Tapi pada intinya tidak mengambil keuntungan lebih besar ya. Ada pasti. Harus ada. Kalau biasanya sih kita memang ngambil margin itu bisa sampai 40%. Untuk kuliner itu margin sampai 40%. Itu karena untuk menutupin biaya promosi juga, mungkin operasional juga segala macam. Walaupun kan di HPP tidak masuk itu, tapi tetap ada hitungan untuk termasuk biaya karyawan gitu semua sudah dihitung bayar semua karyawan, aman. Bayar listrik segala macam, karena alhamdulillah untuk Bumbu Insan Jenggrana sendiri kita sudah pisah rumah pribadi dengan rumah produksi kita sudah pisah. Sudah ada rumah produksi sendiri. Iya, kita sudah ada rumah produksi. Itu tuntutan sih, karena sebenarnya kemarin pengajuan BP POM itu kalau BP POM kan memang mereka punya SOP sendiri, jadi nggak gampang menerbitkan BP POM untuk produk. Jadi kemarin kami didatangin dari BP POM, ada beberapa temuan yang memang harus kami benahin karena dena rumah tinggal dengan rumah produksi kan berbeda. Jadi ya jalan satu-satunya untuk regulasi dari kami itu harus sertifikasi kami harus siap. Itu pun untuk go global bisa ekspor segala macam, memang satu-satunya jalan ya harus punya rumah produksi tersendiri. Ya, alhamdulillah. Tapi sejauh ini cara produksi ini masih secara manual atau sudah memakai alat mesin yang otomatis dan lain-lain? Ya, alhamdulillah kami sudah, kalau untuk packaging itu semua sudah mesin. Mesin. Iya, walaupun tetap ada bantuan dari karyawan karena tidak full 100% mesin kan. Iya, kerjakan kan. Ya, untuk ada semua sudah lengkap, alhamdulillah. Nah, dari jenis-jenis produk yang Ibu miliki ini, kalau kita melihat kan banyak saingan. Iya. Pernah tidak ada yang mengklaim bahwa itu resep saya yang ambil, atau mungkin juga brandnya, atau bagaimana? Pernah alami? Kalau brand, alhamdulillah sudah Haki juga. Ya, alhamdulillah sudah terdaftar di Haki. Brand itu saya sudah ada 3 kelas untuk Haki. Jadi untuk kemasan, untuk kemasan belum, untuk logo, untuk nama brand, kemudian untuk kemarin kan sempat ada usaha juga di salah satu mall di Makassar juga. Jadi logo yang pakai billboard itu yang pakai begitu juga sudah dihakikan. Gitu tak. Sejauh ini sih belum, kalau soal yang mengklaim rasa-rasa gini. Sejauh ini sih belum ada. Belum ada. Iya, enggak sih, ya. Walaupun banyak saya kompetitor jangan dijadikan lawan, kompetitor dijadikan sahabat. mitra. Karena kapan
pernah satu masa ada apa namanya, ada orderan yang memang tidak sedikit juga. Dibantu? Iya, dibantu sama itu. Mantap. Ya memang harus saling sinergis sih. Berarti yang dulu F8 sempat bermitra? Enggak, kalau itu full mandiri kita. Iya. Mantap. Nah, Ibu, ini dari produk-produk ini sejauh ini promosinya melalui apa saja? Ya, e-commerce pasti otomatis. Kami di website, kami ada di apa namanya, di e-commerce, kemudian WA, Instagram, segala macam. Iya. Kebanyakan di situ ya, Bu. Iya, memang. Waktu sejak 2013 promosinya mulai mouth to mouth. Mouth to mouth ya. Dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Iya. Karena dulu kan memang belum familiar, ini pun digital dan itu kan memang baru beberapa tahun ini kan yang kayak e-commerce yang dari apa segala macam itu kan baru 5 tahun kali terakhir ini. Berarti memang dulu mengedepankan memang kualitas produk ya, sampai orang mulut ke mulut, teman ke teman, memang seperti itu sih. Tanpa disadari dia promosikan produk kita. Dan sampai sekarang pun masih, kalau dari mulut ke mulut itu masih itu banget, karena kadang pas lagi pameran di suatu kota di mana di Jawa gitu, terus tiba-tiba ada pengunjung yang beli, terus tiba-tiba ada WA kalau enggak masuk di DM di Instagram. Ibu, saya kemarin ini teman saya beli ini gini-gini, saya mau Bu, tolong kayak gitu. Jadi moto-moto juga masih salah satu promosi yang terbesar, efektif juga untuk bisa memasarkan produk. Baik. Masih banyak saya mau tanyakan lagi Bu. Kita dengarkan dulu beberapa jeda lagu dulu. Nanti kita akan kembali ke Sahabat Budaya, tetap bersama kami di obrolan UMKM bersama dengan Jeng Rana dengan Karana. Malolo
single seperti Maria Pudesa pernah berjuang atau Josh Florentino. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat Budaya, masih bersama kami di program acara Obrolan UMKM, masih bersama dengan Kak Rana. Baik, kita lanjutkan lagi Kak Rana ini terkait dengan produk Kak Rana. Ya. Yang pertanyaannya sekaitan dengan bagaimana tantangan ke depan dalam menjalankan usaha Kak Rana sendiri. Mungkin ada sebuah tantangan atau bagaimana? Kalau tantangan pasti ada. Iya. Kalau untuk tantangan sih lebih ke persaingan dengan pasar industri besar, gitu kan? Karena sekarang kan industri besar kita sudah lihat bahwa industri besar itu juga memproduksi juga bumbu instan. Bukan cuman bumbu instan, bukan cuman bumbu Nusantara, tapi juga autentik khas Makassar juga. Sudah mulai merambah. Mereka sudah mulai dan mereka kan memproduksinya dengan kapasitas yang besar dan otomatis dari segi harga itu pasti jauh lebih murah kan dibanding kita yang kapasitas produksi yang seberapa itu pasti boleh dikata harganya pasti agak jauh lebih tinggi daripada industri kan. Tapi itu yang menjadi tantangan yang terbesar. Tapi kembali lagi bahwa kami menghadirkan cita rasa yang otentik, betul-betul khas dan itu memang cuman orang lokal aja yang bisa untuk dari segi khas rasa itu kita bisa menjamin bahwa itu betul-betul rasanya otentik. Ya mungkin orang kalau ketika sudah merasakan bumbu ibu, wah biar mahal yang penting enak dirasa dibanding murah tapi tidak dapat ngehnya kalau orang bilang betul dan ya itu seperti itu dan tantangan yang ya itu yang pertama untuk dari luar ya. Kalau tantangan dari dalam sendiri sih lebih ke manajemen SDM, kemudian dari laporan dari keuangan gitu juga kan kita memang masih ya alhamdulillah masih walaupun sudah dapat dapat pembelajaran dari dinas-dinas instansi terkait tentang laporan keuangan apa segala macam. Itu menjadi tantangan buat kami juga untuk bisa kadang-kadangnya namanya UKM itu Tommy uangnya usaha itu Tommy. Nah itu yang harus kami harus memang dipisah gitu pelan-pelan harus di manajemen baik-baik. Ya, harus di manajemen harus diperbaiki. Terkadang memang biasa kita usaha itu terkadang modal kita untuk kita habis dipakai pribadi. Itu Tommy uang ini itu Tommy. Jadi enggak kembali ke modal lagi usaha. Betul. Berarti harus memahami kondisi rumah juga, harus paham. Betul, itu tantangan dari dalam. Iya betul. Kalau tantangan dari luar ya tadi. Kemudian tantangan dari luar juga terkait regulasi. Ya seperti itu. Tapi memang ya namanya pemerintah selalu mau bagaimana caranya supaya kita UKM itu bisa lebih di-upgrade lagi segala macam. Jadi memang harus sertifikasi memang betul-betul harus kami siapkan dan itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Kalaupun misalnya uang ada tapi kesiapannya kita sebagai UKM juga harus siap juga. Nah, tadi siapa Ibu singgung-singgung terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah tadi ya. Memang sejauh 5 tahun terakhir ini sampai sekarang bagaimana peran pemerintah atau mungkin ada badan swasta lainnya yang mendukung usaha Ibu? Alhamdulillah sejauh ini kalau bantuan dari dinas itu kami difasilitasi untuk perizinan. Kalau kemarin kan
2019 itu pertama kali ada sertifikasi halal itu segala macam, itu kami dapat bantuan dari perindustrian. Itu waktu itu masih di perindustrian, belum SPRN. Untuk kemudian untuk PIRT, karena harus PIRT itu dari Dinas Koperasi, memang bantuan dari Dinas Koperasi. Seperti itu sih. Kemudian juga kalau dari dinas itu bantuan-bantuan pelatihan kayak gitu, seperti itu. Berarti sejauh ini memang pemerintah sangat peduli terhadap usaha-usaha UMKM sendiri atau Alhamdulillah sejauh ini peran pemerintah termasuk BUMN juga, termasuk Bank Indonesia juga, sudah sejak 5 tahun kemarin sudah sudah jadi binaan Bank Indonesia. Alhamdulillah bantuan supportnya luar biasa buat kami. Untuk bantuan modal sendiri dari sisi keuangan ada juga diberikan, atau mungkin peralatan atau kalau modal pelatihan? Kalau pelatihan ya otomatis. Kalau dari Bank Indonesia, dari dinas itu otomatis pelatihan itu sudah alhamdulillah sudah penuhi kepala, tinggal diimplementasikan. Nah itu yang kadang UKM sudah dikasihkan ilmu, sudah dikasih apa, tapi begitu Mi. Minta lagi. Begitu Mi. Kalau dari segi pelatihan alhamdulillah sudah itu. Kalau untuk bantuan kemarin alhamdulillah dapat dari Bank Indonesia juga. Kalau dari sisi dari bank sendiri kan terkadang itu kalau usaha-usaha mikro begini kan atau UMKM ini ada khusus dana kur pinjam gitu. Sejauh ini memang dipermudah atau bagaimana fasilitasnya lah diberikan? Sejauh ini dari bank sendiri memang yang saya dengar seperti itu. Untuk kur di bawah 100 juta kayaknya mereka ada pinjaman. Tapi itu tanpa agunan. Iya, yang saya dengar sih seperti itu. Tapi usaha ibu sendiri sempat menggunakan fasilitas itu atau memang pure murni dana pribadi sampai sekarang atau bagaimana? Jangan minder. Iya. Nanti bisa siapa tahu tiba-tiba ada orderan dari yang mau orderan yang besar-besar dan memang sudah tidak terjangkau. Memang biasanya dari perbankan itu memudahkan. Iya. Berarti memang kebanyakan selain dari modal, perizinan juga dibantu. Iya, betul. Nah, pemasaran bagaimana? Apakah ada perannya pemerintah memperluaskan? Kalau peran pemerintah ya itu ikutkan kami pelatihan pameran ke Jawa kayak gitu. Ikut itu pameran mungkin seperti kemarin ada pameran Trade Expo di Tangerang, kemudian Hari UKM Nasional, kami sering diikutkan. Termasuk F8 juga pemasarannya di situ. Iya, betul. Ini kebanyakan memang pesan secara besar atau memang pesanan cuma beberapa. Kebanyakan ini yang pesan ibu ini produknya partai atau satu-satuan? Kalau satu-satu juga ada, tapi kan memang ini sudah masuk ke retail modern. Retail modern. Di Gelail. Saya bisa sebut mungkin saya. Iya. Kalau di Gelail itu sudah ada beberapa kota di Indonesia, Gelail Irian, Gelail Timika, di Gorontalo, kemudian Gelail Signature Makassar. Nah itu pengambilan terbanyaknya mereka. Kemudian penjualan terbanyak gitu ya. Kemudian Baji Pamai, Baji Pamai juga sudah ada di toko oleh-oleh di semua Opu juga sudah ada beberapa toko oleh-oleh. Situ rananya. Ya, terus kemarin sudah tanda tangan di Lotte. Wah, luar biasa. Terus apalagi? Berarti sudah masuk di retail besar. Sudah tanda tangan. Alhamdulillah. Kemarin sudah sebenarnya ini Sarina Jakarta juga sudah minta produk, cuman saya masih mempelajari dulu sistem kerjasamanya seperti apa, karena takutnya kan karena namanya kita UKM ini kan keuangan terbatas. Iya. Jadi kita butuh punya modal arus juga. Arus kasnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu banyak piutang di luar. Iya. Dan kita mau produk gimana? Ini semua uang. Iya. Ternyata terlalu banyak barang di luar. Iya. Belum ada pengembalian dananya. Betul. Jadi harus kami pelajarin juga sih tempat-tempat yang artinya ada beberapa retail yang alhamdulillah rata-rata sih mereka memang semua konsinyasi. Mereka semua konsinyasi. Kami memaklumin juga sih konsinyasi. Jadi konsinyasinya itu harus kita perhatikan juga. Kalau retailnya dia konsinyasi sudah habis barang tak baru uang tak ndak dikasih kan repot. Iya betul. Dan bukan pengambilan sedikit. Betul, besar. Sampai ratusan pot segala macam. Jadi harus ini kita kan perhatikan juga. Sudah merambah ke retail besar. Banyak juga mitranya. Betul. Bagaimana produksi dari bumbu ibu sendiri? Mampu tidak?
Alhamdulillah kapasitas produksi sebulan itu 1.500 sampai 2.500 sudah bisa dapat pot yang kayak gini. Berarti dalam satu ini produksi setiap hari? Tidak. Kalau produksi itu bisa sampai seminggu bisa 3 kali, tapi itu pun tergantung. Itu tergantung. Terus tiba-tiba ada orderan banyak juga, bukan cuma seminggu 3 kali. Sampai begadang. Oh wow. Sampai harus begadang malah. Tapi tergantung momen lagi. Iya, tergantung momen seperti itu. Tapi kalau untuk yang normal sih itu per triwulan, per 3 bulan itu bisa sampai 5.000 pot sih, 5.000 sampai 6.000 pot per bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Jadi sejauh ini ibu sendiri yang kelola atau bapak juga atau keluarga ikut juga membantu dalam pemasaran? Ya itu dia, usaha itu bisa berhasil kalau semua orang terjun tangan. Semua keluarga harus terlibat dalam satu kegiatan. Jadi nyawanya usaha itu di situ gitu. Kadang kan kalau kita delegasikan ke orang-orang cuman yang penting saya dapat gaji, ya kan? Sama kalau kita kadang di pameran panggil SPG, ya asal itu Ji. Yang penting nampang. Kalau kita memang betul-betul mempromosiinnya kayak gitu. Jadi memang betul-betul nyawanya usaha itu ya di kita. Seperti harus ada semangat dari internal sendiri. Harus, wajib. Bukan lagi harus wajib. Kalau tidak begitu Tapi ini sejauh ini sudah memberdayakan masyarakat dalam usaha ibu ya? Iya, yang seperti saya katakan tadi kami ada komunitas juga yang membantu ibu-ibu untuk bisa ada pengetahuan juga dalam bidang. Berarti berbagi ilmu juga Bu? Iya, berbagi ilmu dan kita free kan, kita nggak bayarin. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalnya ada anggota yang bilang, bagaimana kalau kita bikin pelatihan ini gini-gini? Boleh. Pelatihan apa itu? Yang ini coba bikin, misalnya bikin roti kali atau bikin apa? Bikin PMP, bikin apa? Pengolahan apa? Kayak gitu sih. Jadi kita warga sekitar juga kita memberikan dampak juga dari kegiatan dari bisnis kita kayak gitu. Nah ini Bu, dari produk ini sempat ada terbenak dalam pikiran saya. Ini tanpa bahan pengawet kan? Ini pengawetnya natrium. Natrium. Natrium itu yang sesuai dengan standar dari BP POM 1%. Aman itu. Iya, dari BP POM 1%. 1%. Itu jangka waktu tahan makanan bumbu ini? Dia 6 bulan untuk suhu ruangan 6 bulan, tapi kalau untuk dimasukin di freezer 1 tahun lebih pun dia aman. Wah. Kalau freezer 1 tahun aman. Kalau lebih 1 tahun pun aman kalau freezer. Ya karena yang saya katakan tadi bahwa kita produksinya memang betul-betul higienis, harus dikasih natrium pun juga kalau dia tidak higienis kadang meledak. Luar biasa. Nah strategi kedepannya Bu pemasarannya, ini kan kebanyakan tadi cuma di kebanyakan di sini ya, bahkan di beberapa luar daerah juga ada pikiran untuk mengurus ini produk ibu ekspor ke luar negeri. Untuk ekspor, alhamdulillah kemarin kan ekspor ada regulasi juga kan, pengurusan HACCP untuk makanan, dan kemarin kami sudah bantuan dari Kementerian Perindustrian itu untuk proses pengurusan HACCP untuk ekspor untuk go global. Nah kalau untuk produk sendiri ini sudah ada reseller di Korea, Jepang sama Arab Saudi. Wah. Jadi kalau untuk ekspor secara langsung saya belum ya. Tapi kalau untuk reseller kami sudah ada di 3 negara ya. Itu pasti berbeda. Jadi dia rutin ngambil, saya kasih ngambil harga lokal. Dan mereka jual ke diaspora, teman-teman mereka di tempat di negara. Berarti silakan, terserah dia mau patok harga berapa. Berarti kita harga normal kasih. Betul. Mekanismenya mereka datang ke sini karena kalau untuk pengiriman kan itu maksimal 30 kilo. Jadi mereka pada saat datang ke Makassar mereka ambil 20-30 kilo untuk mereka jual kembali seperti itu, dan itu rutin. Iya. Karena memang belum ada sertifikasi HACCP sih, karena itu regulasi dari negara-negara itu berbeda juga. Berbeda. Memang regulasinya lebih mungkin lebih detail lagi. Ada sertifikasi yang memang belum saya miliki untuk bisa ekspor. Baik. Nah, Bu, ini kendala mungkin bisa diceritakan suka dukanya selama 5 tahun terakhir ini berusaha dari bumbu Jengrana ini apa sih? Mungkin dari banyak lah, mungkin pasti ada terpaan, kendala-kendala, mungkin bisa diceritakan apa kendala suka dukanya berusaha bumbu ini, Bu? Lebih banyak sukanya sih. Alhamdulillah ya.
Kalau kan apalagi sempat dilanda pandemi COVID-19. Ya, justru kalau pada saat pandemi kemarin bumbu malah justru rating kenaikan harganya malah justru lebih naik sekian persen. Kenapa? Karena orang pada sudah orang yang biasanya pegawai-pegawai yang tidak tahu masak. Oh iya. Malas ke pasar. Bukan malas ke pasar. Memang takut kan ke pasar takut pergi di restoran, takut pergi belanja di warung apa dibatasi segala macam. Aktivitas di luar. Aktivitas dibatasi. Nah, makanya lebih memilih bumbu untuk mereka olah sendiri dan pandemi boleh dikata untuk bumbu instan sendiri traffic penjualannya itu naik. Malah terbalik ya. Iya, naik malah naik. Naik banget malah. Berarti sebuah keuntungan. Mau dibilang enggak juga ya, yang penting naik lah. Takut kan nanti bilang, untung kau bahagia di atas. Tapi memang kata ibu tadi kebanyakan suka senangnya. Nah pasti ada dukanya lah. Kalau dukanya dari selama 5 tahun ini apa sebenarnya? Dukanya itu apa Enggak ada sama sekali. Bukan ada sih, kalau duka itu lebih ke dari SDM aja. Kadang misalnya ada yang sudah kami training yang sudah gitu tiba-tiba karena sesuatu dan hal harus keluar dari lebih ke internal SDM-nya. Iya, internalnya aja sih. Terus paling kalau misalnya pas lagi banyak itu bisa dalam 1 bulan internal sih lebih dalam. Sudah tidak pernah mikir cium kodong baunya mall. Iya. Berarti keluarga. Sempat ada komplain dari keluarga. Ini mama bisnis terus dan lupa mikir keluarga. Dede ibu itu terus. Atau kalau pas ada kegiatan dari dinas, misalnya kita harus keluar kota apa segala macam. Dede ibu kemana mikir lagi? Iya, tukang bumbu dulu mau pergi jalan. Kayak gitu Jinda ada. Kalau sesuatu yang prinsipil untuk dukanya itu nggak ada sih. So far ya sukanya ya itu dapat ilmu dari pemerintah, dapat kegiatan-kegiatan tuh kan, apalagi kalau kita dibiayain sama pemerintah kan pergi kemana-mana, jadi ya ceritanya cari uang sambil jalan-jalan betul. Sukanya luar biasa buat kita, bahagia sama teman-teman sama UKM kayak gitu sih. Berarti, yang dukanya itu biasa gini, kadang kan untuk upgrade kita punya brand juga kan kita harus ikut kompetisi kan. Nah, saya sering ikut kompetisi, tapi kadang pada saat lihat lihat peraturan kompetisi dibatasin umur. Umur masih waduh sedihnya. Nggak bisa kayak gitu sih, lebih ke situ. Jadi kadang ya mungkin ada itunya juga, ada apa sih namanya, memang peraturan tersendiri dari panitia juga sih membatasi umur, mungkin karena mau melihat dari Gen Z juga bisa ada bisa punya pikiran jadi entrepreneur juga gitu kan. Kalau sesama teman-teman UMKM terkadang ada teman-teman yang iri begitu. Sejauh ini sih kita semua saling mendukung. Ya kalau soal sini secara langsung enggak tahu sih, tapi sejauh ini alhamdulillah teman-teman juga kita saling support, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menjaga, itu sih yang penting. Yang penting mitra. Ya, betul. Suatu saat nanti ada pesanan booming besar pesanan diajak. Ada beberapa seperti itu sih. Kalau yang sesama produk, kalau yang beda produk ya alhamdulillah saling mendukung, saling support, saling mengingatkan. Berarti misalnya kalau masyarakat selain di retail beli ini bisa langsung ke ibu langsung beli juga produknya? Bisa, dan memang lebih murah. Artinya kami harga sesuaikan. Kalau dia di retail kan sudah ada kenaikan 35% kali. Kalau saya tidak salah ada kenaikan 30%. Kalau di saya ya harga langsung, kemudian di e-commerce juga sudah ada. Termasuk juga bisa apa yang katanya itu orang buat usaha tapi ambil barang ke ibu, apa namanya itu? Kalau itu dari dulu dia repacking. Repacking ya. Dia ngambil barang, dan bisa. Ada beberapa hotel sih juga sudah yang mengambil, termasuk di Hotel Borobudur Jakarta. Kalau sudah pernah ke hotel itu rutin pengambilannya tiap bulan, ambil sama kita. Ada beberapa hotel di Makassar juga yang sudah mengambil produk secara itu curahnya. Ya, benar. Ini kalau orang mau bermitra sama ibu lewat mana komunikasinya?
Di Instagram kami ada, bisa DM ke Instagram, nama bisa juga Jeng Rana. Oh, Jeng Rana langsung. Di Instagram Jeng Rana, di Facebook juga Jeng Rana, di TikTok juga Jeng Rana. Semua ya. Kalau ingin bermitra langsung hubungi ke medsos itu ya, Bu. Bisa ngubungin. Oh iya, nomornya berapa? Mungkin bisa ke 0811 419 4149. Itu nomor saya langsung. Nomor saya langsung. Iya. Kalau ingin bermitra langsung dengan Bu Jeng Rana. Iya. Nah, di penghujung acara kita mungkin Ibu bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan, mungkin ada motivasi kepada pendengar kita, bahkan masyarakat yang ingin berminat usaha, mungkin bisa disampaikan berbagi ilmunya yang ingin disampaikan. Apa ya, lebih ke kalau berusaha memang ada timbul tenggelam usaha, ada apa namanya, ada pasang surut. Tapi intinya konsisten aja. Oh, konsisten. Harus konsisten. Jadi namanya usaha tidak selamanya kita buntung, selamanya. Jadi ada masa di mana kita rugi, dan itu sesuatu hal yang biasa. Jadi intinya tetap konsisten dan selalu berdoa saja, insya Allah. Berarti itu konsisten mental ya? Ya, lebih ke mental, dan memang harus konsisten karena kapan kita tidak konsisten, pasti apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah bisa sampai di top. Oh iya. Yang utama niat dulu. Ya, niat. Nawaitu dulu. Nawaitu dan konsisten itu sih lebih ke situ aja. Baik, siap. Makasih banyak Bu Rana Sukmataris. Sempat hadir selaku owner Bumbu Instan Jeng Rana yang bisa mengambil waktunya di akhir pekan datang di RRI berbagi ilmu, informasi dan tentunya kami doakan semoga usaha Ibu semakin top, semakin besar. Bukan lagi skala UMKM, IKM, tapi sudah industri besar. Amin. Baik, sahabat muda, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya dengan Karana juga, dan Bang Rian pamit dari Ruang Dengar Anda di program acara obrolan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.